materi pertama yaitu definisi kurikulum. Kurikulum adalah suatu program atau rencana yang telah dibuat untuk mencapai suatu tujuan, bahkan mendapatkan pengalaman belajar secara nyata. Kurikulum juga adalah seperangkat rencana dan aturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman. Kemudian materi yang kedua yaitu pendekatan dalam pengembangan kurikulum PHK. Yang pertama, Bible Center Approach atau Alkitab sebagai pusat, di mana Alkitab ini dijadikan sebagai konteksnya dan dasar dalam penyusunan sebuah kurikulum. Yang kedua, Life Center, di mana pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan anak atau peserta didik. Karena itu, kurikulum harus disusun berdasarkan pengalaman kehidupan anak atau perkembangan anak, sehingga biasa kita temukan kurikulum ini didesain dalam bentuk tema. Kemudian yang ketiga, kompetensi based atau pendekatan berbasis kompetensi, di mana kompetensi yang dimaksudkan di sini adalah perpaduan dari pengetahuan dan pengalaman, bahkan keterampilan peserta didik. Kemudian materi yang ketiga yaitu fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum itu yang pertama, fungsi kurikulum bagi guru, yaitu sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Kemudian fungsi kurikulum kepala sekolah, yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya sebagai supervisor atau mengawasi guru dalam mengajar. Kemudian yang ketiga, fungsi kurikulum bagi orang tua, yaitu sebagai pedoman guna membimbing anaknya belajar di rumah. Kemudian yang keempat, fungsi kurikulum bagi masyarakat, yaitu sebagai pedoman untuk memeriksa atau memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Kemudian yang kelima, fungsi bagi siswa. Yang pertama, fungsi penyesuaian, yaitu sebagai alat untuk mengarahkan setiap peserta didik memiliki sifat atau kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi integrasi, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan yang harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh. Kemudian yang ketiga, fungsi diferensiasi, yaitu sebagai alat untuk memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu peserta didik. Yang keempat, fungsi persiapan, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Kemudian yang kelima, fungsi pemilihan, yaitu sebagai alat pendidikan mampu memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk memilih program-program belajar sesuai dengan kemampuan dan minat yang dimilikinya. Kemudian yang keenam, fungsi diagnostik, yaitu alat pendidik yang harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat menerima potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Materi yang keempat yaitu peran kurikulum. Nah, peran kurikulum ini yang pertama, peran konservatif, yaitu kurikulum dijadikan sebagai sarana untuk mentransfusikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap relevan dengan masa kini dengan generasi muda. Kemudian yang kedua, peran kreatif, yaitu sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan zaman yang dibutuhkan oleh masyarakat masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Nah, yang dimaksudkan peran kritis dan evaluatif ini yaitu menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang hendak diwariskan atau biasa disebut dengan control and filter sosial. Materi yang kelima yaitu landasan kurikulum. Landasan kurikulum yang pertama yaitu filsafat atau filosofis, di mana manfaat filsafat dalam pendidikan yakni menentukan arah atau tujuan pendidikan yang merupakan gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai serta merupakan kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Nah, filsafat dan bentuk kurikulum. Yang pertama, perennialisme, yaitu lebih menekankan pada kebudayaan, keindahan, kebenaran,
keidealan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu sehingga kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, esensialisme. Esensialisme ini menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, eksistensialisme, yaitu menekankan pada individu sebagai sumber tentang hidup dan makanan. Untuk memahami makanan seseorang perlu memahami dirinya sendiri. Kemudian ketiga aliran ini melahirkan kurikulum yang biasa disebut dengan kurikulum subjek akademis. Yang berikut, progresivisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individu peserta didik. Landasan ini melahirkan kurikulum pribadi atau humanistik. Kemudian berikutnya tentang rekonstruktivisme, yaitu lebih menekankan perbedaan manusia masa depan, pemecahan masalah, bahkan berpikir kritis. Aliran ini melahirkan kurikulum interaksional. Nah, yang landasan yang kedua yaitu psikologis, di mana landasan psikologis ini lebih mendasari kurikulum tentang bagaimana perkembangan peserta didik dan pembelajaran peserta didik. Kemudian yang ketiga, landasan sosiologis. Yang keempat, landasan yuridis, di mana landasan yuridis ini yakni Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir, landasan ilmiah dan teknologi. Nah, materi yang keenam yaitu komponen-komponen pengembangan kurikulum. Komponen pengembangan kurikulum yang pertama ada tujuan, di mana tujuan ini adalah hasil yang diharapkan atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian tujuan ini dibagi menjadi 4 bagian, yakni tujuan nasional, instruksional, kurikuler, dan institusional. Kemudian yang kedua isi, yang ketiga metode, yang keempat evaluasi. Keempat, komponen ini merupakan standar yang digunakan dalam pendidikan nasional. Kemudian materi yang ketujuh yaitu model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang pertama, model administrasi, garis dan staf atau top down, di mana pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah, yang artinya pemerintah sebagai pemegang kebijakan, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengekspresikannya dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, model pendekatan grassroots atau biasa disebut pendekatan dari bawah, di mana mengembangkan kurikulumnya sendiri. Kemudian yang ketiga, model sentral desentral, yaitu terjadinya kerjasama antara pihak pejabat tinggi pendidikan dengan guru di lapangan. Kemudian yang keempat, model Big Hubs, yaitu menekankan langkah-langkah atau prosedur kurikulum. Kemudian model Ritz-Schiller, yaitu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang terakhir, model demonstrasi. Sekian materi resum dari saya. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.